Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Nanda Nursya Fitri dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam dengan NIM 170102010308. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi yang sudah saya rangkum dari pemateri Bapak Ibu yang program Mahat Intensif 5 selenggarakan, yaitu ada materi Tauhid 2 mengenai kepercayaan lokal. Ada dua jenis kepercayaan lokal di Indonesia, yaitu bersifat lokalitas dan spiritualitas. Kemudian karena kita bertempat di Banjarmasin, maka kita akan menggiringnya kepercayaan lokal ini yang ada di Banjarmasin saja. Ada dua kriteria masyarakat di Banjarmasin. Yang pertama, mempercayai wawasan Islam secara murni, secara utuh. Semua menyangkut kegiatan spiritualitas akan disangkut pautkan kepada zaman Nabi, di mana sudah kita ketahui bersama bahwa di zaman Nabi beda zamannya dengan zaman kita sekarang. Yang kedua, ada dengan sifat akomodatif, yaitu menghubungkan Islam dengan budaya. Inilah yang kita harapkan di zaman sekarang ini, di mana budaya semakin menipis, lalu banyak doktrin-doktrin yang menyangkut pautkan bahwa itu bid'ah, ini musyrik, dan lain sebagainya. Maka alangkah baiknya budaya yang sudah lama kita tinggalkan, kita lestarikan kembali dengan memodif budaya tersebut dengan menggunakan doa-doa. Misalnya budaya mandi-mandi. Jika budaya mandi-mandi ini yang dulu itu dilakukan secara terbuka, maka budaya mandi-mandi yang sekarang usahakan menutup aurat. Lalu setelah ritual mandi-mandi tersebut, kita mengadakan doa selamat atau syukuran. Nah, itu tidak menghilangkan budaya dan tetap mengaksenkan dari pedoman kita, yaitu agama Islam. Lalu selanjutnya, untuk masalah budaya, perlu kita ketahui bahwa tidak ada yang perlu kita salahkan tentang budaya tersebut. Misalnya, budaya tersebut tidak ada di zaman Nabi, lalu dikatakan bid'ah, lalu dikatakan musyrik, karena budaya tersebut bawaan dari nenek moyang kita yang berasal dari tanah ini. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kita juga harus menghargai nenek moyang kita yang sudah terdahulu dengan melestarikan budaya-budaya nenek moyang, yaitu memodifnya dengan doa-doa dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bisa kita modif selain keterhubungan antara budaya dan Islam, bisa kita perbarui niat kita dan tujuan kita. Kalau zaman dulu nenek moyang kita mempercayai bahwa melakukan ritual tersebut ada efek samping yang positif, kita ganti tujuan tersebut menjadi bahwa kita melakukan ini untuk menghargai nenek moyang kita. Lalu kita melakukan ini untuk melestarikan budaya-budaya yang sudah terdahulu. Maka hal yang paling penting yang patut kita ingat adalah pada poin dalam melestarikan adat dan istiadat serta budaya adalah doa setelah ritual-ritual tersebut, adalah rasa syukur setelah melakukan atau kita mencoba untuk berpartisipasi untuk melestarikan budaya tersebut. Ada doa, ada rasa syukur yang kita panjatkan, kemudian ada aksen bersedekah. Karena kan setiap kita membacakan doa biasanya ada suguhan-suguhan tertentu. Niatkan saja untuk bersedekah. Jadinya kita tidak meninggalkan budaya asli dari tanah ini, lalu kita juga tidak menafikan bahwa Islam agama kita. Namun semua tergantung niat dan tujuan kita. Lalu menanggapi dua ranah tersebut, yaitu ada budaya, lalu ada Islam, kita harus memulai dari diri kita sendiri, bahwa ada mindset yang positif mengenai ritual-ritual tersebut. Misalnya kita mempercayai bahwa tidak menggunakan ritual tersebut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka mindset kita, prasangka kita
akan benar-benar terjadi. Jika kita berprasangka bahwa tidak terjadi apa-apa, maka insya Allah semua akan baik-baik saja. Kemudian saya ambil contoh dari kepercayaan lokal kita di Banjarmasin, misalnya ada pamali. Pamali adalah pantangan atau larangan berdasarkan adat, kebiasaan, dan biasanya selalu dikaitkan dengan mitos. Pamali ini juga hidup di dalam masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan pastinya. Sebagai bentuk kearifan lokal dari masyarakat setempat, masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan cukup memiliki beragam sastra yang banyak. Contohnya ya pamali ini. Pamali ini memiliki beragam kalimat. Contohnya, pamali duduk sanja di tengah lawang. Kemudian pamali makan kada dihabisi. Pamali duduk di atas bantal. Padahal kalimat pamali tadi memiliki arti, memiliki nasihat, namun dikaitkan dengan hal-hal mitos. Mengapa demikian? Karena orang-orang zaman bahari, orang-orang zaman dahulu itu mengaitkan dengan mitos supaya anak-anak zaman dahulu itu maasi, supaya dia menuruti apa kata orang tuanya. Misalnya mereka senja, misalnya belum masuk ke dalam rumah setelah bermain, lalu orang tuanya berbicara seperti ini, ayo masukkan pamali keluar sanja karena ditangkap hantu. Nah, ada kalimat ditangkap hantu, nah supaya mereka itu takut dan cepat-cepat pulang ke rumah. Pamali Banjar merupakan sebuah media penyampaian tentang kearifan hidup, nilai baik buruk, etika, dan pendidikan yang dibungkus dengan pantangan dan larangan. Sudah saya jelaskan di slide sebelumnya atau penjelasan sebelumnya. Dalam pamali terdapat unsur kepercayaan yang terkadang dianggap tahayul, bahkan oleh masyarakat penduduknya sendiri. Namun fenomena pamali di era modernisasi seperti sekarang ini mulai tergusur oleh perkembangan zaman. Akan tetapi ada beberapa keberadaan pamali itu sendiri, khususnya pamali Banjar, masih dipercayai oleh sebagian masyarakat di Banjarmasin khususnya. Hal ini disebabkan pamali memiliki keterkaitan dengan mitos-mitos yang ada di masyarakatnya. Mitos tersebutlah yang membuat pamali memiliki daya tahan untuk terus hidup hingga sekarang. Pamali Banjar pada zaman dahulu kerap dijadikan oleh orang tua sebagai media penyampaian pesan kebaikan untuk para anak-anak mereka. Pesan-pesan itu menyeratkan kepercayaan mereka tentang segala fenomena yang ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, unsur kepercayaan itu merupakan salah satu urat nadi yang ada dalam sebuah pamali. Jadi, kepercayaan masyarakat Banjar ini tercermin di dalam pamalinya. Segala pantangan, larangan yang terdapat dalam pamali dilandasi oleh kepercayaan mereka terhadap hidup dan kehidupan. Jadinya dalam pamali ini selain memiliki unsur kebaikan, mereka juga menyakup ke dalam unsur kehidupan, bahwa kehidupan itu memiliki moral, norma, dan sopan santun, bahwa mereka harus memiliki tata tertib yang dibungkus oleh kata pamali tersebut. Hal inilah yang membuat pamali Banjar menjadi sangat khas dalam mewakili kehidupan masyarakat Banjar itu sendiri. Nah, kehidupan masyarakat Banjar, muatan kepercayaan lokalnya itulah yang secara turun-menurun diwariskan kepada anak cucunya sebagai sebuah kearifan hidup, pegangan hidup. Bagaimana mereka harus berinteraksi dengan alam, kemudian bagaimana mereka harus bersikap, bagaimana mereka harus bertingkah laku, semuanya diajarkan melalui pamali. Nah, yang mereka masih percayai keberadaannya dalam kehidupan, dalam aspek kehidupan yang disangkut pautkan, yang dibungkus di dalam pamali ini tidak melulu mengenai sesama manusia, sesama binatang maupun tumbuhan juga termasuk ke dalam pamali ini. Nah, karena sudah saya jabarkan tentang pamali tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa kebudayaan masyarakat Banjar tidak seharusnya dihilangkan begitu saja. Ada beberapa aksen yang harus kita rubah, mungkin tujuannya atau niatnya agar kepercayaan Banjar ini masih tetap ada tanpa menghilangkan induk kita, yaitu Islam. Nah, karena sudah cukup panjang penjelasan tadi dan saya pun juga ada beberapa mengutip
teori yang sudah saya ambil, maka dapat kita simpulkan bahwa kepercayaan lokal itu ada 2 kriteria masyarakat di Banjarmasin tadi. Yang pertama yaitu yang monoton dengan Islam saja, yang kemudian masyarakat yang bersifat akomodatif, yaitu bisa memodif antara budaya dan Islam. Kemudian yang sudah saya jelaskan tadi bahwa semua tergantung niat dan tujuan. Lalu jika ada konflik misalnya di dalam masyarakat yang bertentangan, bagaimana cara kita menanggapinya? Kita tanggapilah dengan memulai dari diri sendiri, dengan mindset yang positif, lalu prasangka-prasangka yang baik, maka insya Allah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah dan hilaf mohon maaf. Jika ada kekurangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.